Perkenalkan, nama saya Monica Agustin sebagai pembawa acara. Perkenalkan, nama saya Jahira sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Maulidia sebagai kontra 1. Perkenalkan, saya Siti Nuranisa sebagai kontra 2. Saya Nolstari sebagai membaca kesimpulan. Muhammad Nisa Putra sebagai pro 1. Saya Muhammad Jas sebagai pro 2. Saya Tana Sattaprian sebagai refleksi 1-2. Saya Mas Andika Hasan sebagai pembaca kesimpulan. Saya Nugi sebagai refleksi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para juri, para peserta debat, serta para hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat yang Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara debat yang bertema Indonesia, Kekayaan Alam Indonesia. Debat ini mempertemukan dua tim, yaitu tim pro yang berpendapat bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan tim kontra yang berpendapat bahwa kekayaan alam juga bisa menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Terima kasih kepada pembawa acara. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Jahira sebagai moderator akan mengatur jalannya debat. Kali ini kita memiliki dua pembicara dari pihak pro, yaitu Nur Rahman Rizky dan Muhammad Iyas, dan dua pembicara dari pihak kontra, yaitu Siti Maulidia Andini dan Siti Nur Anissa. Masing-masing pembicara akan diberi waktu 1 menit untuk menyampaikan argumennya. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai dengan pembicara pertama. Kepada Nur Rahman Rizky Saputra dari kelompok pro, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Selamat siang hadirin sekalian semuanya. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Kita memiliki kekayaan berupa tambang, minyak bumi, gas alam, hutan tropis, lautan yang luas, hingga keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Semua ini adalah berkah yang diberikan kepada Indonesia yang bisa dimanfaatkan dengan baik, dapat menjadi kunci utama untuk kemajuan bangsa. Sebagai contoh, sektor pertambangan seperti emas, nikel, dan batu bara memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara. Hasil tambang ini diekspor ke berbagai negara lainnya, yang artinya kita mendapatkan devisa yang besar untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Tak hanya itu, kekayaan laut Indonesia menjadi salah satu potensi ekonomi terbesar. Dengan luasnya laut di Indonesia, sektor perikanan bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi jutaan masyarakat pesisir pantai. Ini menunjukkan bahwa kekayaan alam kita adalah modal yang besar untuk kemajuan ekonomi bangsa Indonesia. Demikian argumen dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Nur Rahman Rizky. Selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan dari pembicara kedua, yaitu kelompok kontra, Siti Maulidia Andini. Terima kasih pada kelompok pro, izinkan saya berargumen. Mungkin Indonesia memang memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan bermanfaat, tapi menurut kami hal itu adalah sebuah hambatan karena tingginya angka korupsi di Indonesia dan juga pengelolaan sumber daya alam yang tidak merata. Itu membuat keuntungan dan hasil dari eksploitasi sumber daya alam hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang dan juga perusahaan-perusahaan besar. Sementara itu masyarakat biasa dan juga orang-orang yang tidak mampu tidak bisa merasakan hasil dari sumber daya alam tersebut. Ini bisa menyebabkan ketimpangan sosial di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Terima kasih kepada Siti Maulidia Andini. Selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan dari pembicara ketiga, yaitu kelompok pro Muhammad Iyas. Terima kasih kepada moderator. Selamat siang semuanya. Kekayaan alam Indonesia juga berperan dalam inovasi, teknologi, dan kesehatan. Sebagai contoh, cadangan nikel kita digunakan untuk baterai kendaraan listrik yang mendukung teknologi ramah lingkungan. Selain itu, keanekaragaman hayati kita seperti tanaman, obat, mendukung industri farmasi. Namun penting untuk mengelola semua ini dengan bijak agar generasi mendatang juga dapat menikmatinya. Terima kasih kepada Muhammad Iyas. Selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan dari pembicara keempat dari kelompok kontra, yaitu Siti Nur Anissa. Terima kasih kepada kelompok pro, izinkan saya memberi argumen. Mungkin Indonesia memang memiliki kekayaan yang seimbang, tapi kami tidak setuju karena eksploitasi
mendorong eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam seringkali tidak didistribusikan secara merata, sehingga dapat memperluas kesenjangan ekonomi antara masyarakat lokal dan perusahaan atau investor. Selanjutnya, masing-masing kelompok akan membacakan kesimpulan dari kekayaan alam Indonesia berkah bagi kemajuan Indonesia. Untuk kelompok pro, dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan. Kekayaan alam Indonesia merupakan berkah besar bagi kemajuan negara dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, teknologi, dan kesehatan. Namun, pengelolaan yang tepat, yang bijak sangat diperlukan untuk memastikan berkelanjutan dan mencegah kerusakan lingkungan. Dengan pengelolaan yang tepat, kekayaan alam dapat terus mendorong kemajuan Indonesia di masa depan. Terima kasih kepada kelompok pro. Selanjutnya silakan kepada kelompok kontra untuk menyampaikan kesimpulan. Saya akan memberi kesimpulan dari kelompok kontra. Meskipun kekayaan alam Indonesia berlimpah, pengelolaannya sering kali tidak membawa kemajuan yang merata. Eksploitasi berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan ketergantungan pada sumber daya alam tanpa inovasi. Tanpa pengelolaan yang bijak, kekayaan alam justru bisa menjadi beban bukan berkah bagi masa depan Indonesia. Hadirin sekalian, kita telah sampai di acara penghujung debat hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada tim pro dan tim kontra atas argumen-argumen yang luar biasa. Tidak lupa, terima kasih juga kepada para juri dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan penuh semangat. Semoga debat hari ini memberikan wawasan baru bagi kita semua mengenai kekayaan alam Indonesia, bagaimana cara mengelolanya dengan bijak, serta bagaimana menghadapi tantangan yang ada. Demikian acara debat hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi 1. Potensi ekonomi dari kekayaan alam. Kekayaan alam Indonesia seperti tambang, minyak bumi, gas alam, dan hasil laut memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara. Namun pemanfaatan ini harus dilakukan dengan perencanaan yang matang agar hasilnya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tapi juga mampu memberikan dampak negatif jangka panjang, termasuk dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Fungsi 2. Kekayaan alam sebagai pendukung inovasi. Sumber daya seperti nikel dan keanekaragaman hayati Indonesia menunjukkan potensi besar dalam mendukung inovasi di berbagai sektor, seperti teknologi kendaraan listrik dan industri farmasi. Hal ini memperlihatkan bahwa kekayaan alam tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga dapat mendorong Indonesia menjadi pemain global di bidang teknologi dan penelitian.